yang paling dalam, kami mau berkata, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Lebih dari itu, kami sangat bangga karena Tuhan yang tak terbatas mau memiliki kami yang terbatas ini. Terima kasih, kami sadar bahwa Engkau lahir buat kami, Engkau mati buat kami. Artinya kami tidak hanya penting, tapi kami menjadi inti di hadapan-Mu. Penting belum tentu inti, tapi inti itu sangat penting sekali. Jadi kami sadar siapapun kami adalah inti di hadapan-Mu. Kalau Engkau mati buat kami, itu artinya Tuhan, harga nyawa kami adalah Engkau sendiri. Kami tidak akan tukar hidup kami dengan uang. Kami tidak akan tukar hidup kami dengan kekuasaan manusia. Kami tak akan tukar hidup kami dengan kedudukan yang orang kemudian capek itu karena korupsi. Kami tidak akan tukar itu. Terlalu mahal harganya buat kami. Kami tidak akan tukar hidup kami dengan barang. Kami tidak akan tukar hidup kami dengan apapun tawaran yang ada di dunia ini. Sebab kami sadar siapa kami. Kami ditebus dengan nyawa-Mu sendiri. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, kalau Tuhan tidak memberi anugerah, tidak mampu apa-apa. Hamba bisa ada di sini, ini semua karena kebaikan Tuhan. Bersuaralah lewat mulut dan lidah yang terbatas ini. Berbicaralah Tuhan. Jangan tahan yang terbaik, karena kami yakin dari Tuhan selalu yang terbaik. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, langit di kepala kami akan terbuka untuk kami mendapatkan revelation, pewahyuan. Because where there is no revelation, the people perish. Kami tidak mau jadi orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Sebab pewahyuan-Mu lah yang membuat kami diubahkan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, waktu kami buka hati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Sebab Engkau Bapa yang tidak pernah buang kami. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu segala-galanya. Bersuara buat kami, berbicara buat kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, umat percaya yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya rasa sebuah anugerah untuk kembali ada di persekutuan doa Immanuel di tempat ini. Untuk tentunya kesekian kalinya. Jadi saya bersyukur, terima kasih Om Gun dengan Ibu dan pengurus PD Immanuel. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kesetiaan saudara begitu luar biasa. Saya kenal PD ini sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi sebuah kehormatan sekali lagi boleh ada di mimbar ini. Nah percayalah, saya tipikal orang yang paling menjaga hati untuk begini. Datang tidak dengan hati sok tahu, sok pinter, sok senior, sok paling rohani, sama sekali enggak. Saya tidak suka yang begituan ya. Sebab saya sadar begini, semua kita sedang diproses dalam perjalanan kehidupan. Tapi enggak apa-apa. Jadi kalau ada hari ini yang sedang diproses, enggak usah minder, enggak usah putus asa dalam kehidupan. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, saya akan sodorkan beberapa hal sederhana, enggak rumit-rumit Bapak Ibu ya. Sebab masalah kita sudah terlalu rumit, jadi enggak usah khotbah yang rumit-rumit ya Bapak Ibu ya. Saya akan sodorkan beberapa hal saja yang menurut saya adalah esensi kehidupan. Saya boleh tanya enggak? Kalau boleh tolong dijawab, dan jawaban yang salah tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah ya. Boleh enggak saya tanya, puncak ibadah kita itu sebetulnya ada di mana Bapak Ibu? The center of life in our Christianity itu sebetulnya ada di mana sih? Bahwa pusat kehidupan, pusat ibadah kita dalam Kristus itu sebetulnya ada di mana? Ada yang tahu jawabannya? Iya Bapak? Persekutuan dengan Tuhan, boleh banget. Bapak keluarganya pendeta kah? Oh jawabannya Kristen sekali soalnya ya. Tidak ada apa-apa kan, itu jawaban yang betul banget. Bahwa sebetulnya puncak ibadah kita ada di satu tempat namanya cross atau salib. Katakan salib. Makanya di salib itu ada 4 jenis kelompok orang. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. Saya tidak akan membahas ini. Kelompok pertama adalah begini, diharapkan ada di situ, tapi karena takut nggak ada di situ. Yaitu para murid yang lari karena ketakutan. Ya kan? Kelompok yang kedua di situ karena tugas. Yaitu ahli Taurat, orang Farisi, tentara Roma yang harus menyalibkan Yesus. Ada banyak orang datang ke Tuhan memang karena tugas.
Saya berharap sih pengurus PD Immanuel kita datang di sini bukan karena tugas. Ya walaupun kita kemudian punya tugas di sini. Saya pun punya tugas di sini untuk berkhotbah. Tapi berapa banyak orang datang di salib Tuhan hanya karena tugas memastikan bahwa itu soal pekerjaannya dia saja. Itu kelompok kedua. Saya tidak akan breakdown Bapak Ibu ya. Soalnya saya tidak akan khotbah ini. Yang ketiga adalah kebanyakan ini yang ada di salib adalah para penonton. Yang cuma melihat apa yang akan terjadi. Dan tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Injil, orang-orang ini paling banyak dan nanti pulang memukuli dirinya karena kecewa. Kenapa? Kecewa pukul dirinya. Karena apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Mereka berharap Yesus turun dari salib, kemudian hancurkan tentara Roma, take over Rome Empire untuk kemudian dia berkuasa. Mereka kecewa, para penonton. Penonton begitu selalu kecewa karena begini, yang diharapkan tidak menjadi kenyataan, makanya kecewa. Makanya saya kalau lihat ada orang yang ikut Tuhan gampang kecewa, itu tandanya begini, apa yang dia mau tidak menjadi kenyataan. Padahal orang harus sadar, kan tidak selalu yang kita mau jadi kenyataan siapa kita. Kadang-kala saya berdoa, belum tentu jawaban seperti yang saya ingin, tapi nggak apa-apa, Tuhan kan berdaulat. Yang setuju katakan amin. Cuman kadang-kala orang kecewa kan. Nah, ini golongan para penonton kelompok ketiga. Tapi ini dia, kelompok yang keempat luar biasa. Tidak diharapkan ada di situ. Tapi mereka karena kasihnya sama Yesus ada di situ, yaitu para perempuan. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Karena salib terlalu kejam. Salib itu adalah daging yang dihancurkan. Salib terlalu, maaf saya pakai bahasa ini agak keras sih bahasa ini, jahanam sekali buat daging. Karena daging harus dihancurkan supaya kemuliaan dinyatakan. Jadi mereka itu sebetulnya kelompok yang tidak diharapkan karena terlalu keras, terlalu kejam, terlalu kasar. Tapi karena kasihnya mereka dampingin Yesus. Sementara murid-murid, Petrus dan yang lainnya harusnya diharapkan ada di situ. Mereka lari karena ketakutan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana dari empat golongan ini. Saya tidak akan breakdown. Sebab ini ya kalau di Passover service atau ibadah Paskah kadangkala saya khotbahkan ini. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, di salib itu ada sesuatu yang dahsyat secara profetik terjadi. Let's see di Matius pasal 27. Coba kita lihat mulai ayat 50. Coba kita lihat sebentar. Boleh di screen ditampilkan? Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50 mungkin sampai ayat 54. Salib berbicara tentang matinya daging Bapak Ibu. Saya sadar Bapak Ibu bahwa kekristenan kalau dagingnya tidak mati, nafsunya tidak mati, keakuannya tidak mati, susah memang jadi orang Kristen yang kuat. Ya, karena salib adalah daging yang dihancurkan. Itu the center of our life. Ini sebetulnya pusat kehidupan kita. Makanya saya suka bercanda begini, tengking setan gampang. Memang yang susah nengking orang, apalagi ada orang yang lebih setan daripada setan. Itu paling susah itu ya. Nggak masalah kita kan sebetulnya di keegoisan, ya kan? Keakuan kita. Makanya betul, aku yang kaku yang tidak laku ini harus dipaku memang. Keakuan saya kalau nggak dipaku di salib Tuhan, ya sombong lah, penuh nafsu lah, licik lah dalam kehidupan. Oh iya, oh Pak, tapi dia Kristen, nggak jaminan Bapak Ibu. Ya, saya beritahu nggak jaminan. Jangan ada yang kecewa kalau network bisnis sama orang Kristen tapi kemudian nipu dan sebagainya. Karena begini, jabatan dia sebagai orang Kristen nggak jaminan kalau kita tidak putuskan hidupin salib Tuhan. Sebab ini salib adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Yang setuju katakan amin. Saya tidak ngomong simbolik loh Bapak Ibu. Salib itu gaya hidup. Katakan gaya hidup. Gaya hidup apa? Living sacrifice. Hidup yang penuh pengorbanan. Gaya hidup apa? Unlimited love. Kasih tak terbatas. Gaya hidup apa? Gaya hidup gak egois dalam kehidupan. Makanya gaya hidup salib itu kekuatan yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi di salib? Coba lihat Matius 27 ayat yang ke-50. Thank you ya. Yang ada di multimedia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu apa Bapak Ibu? Menyerahkan nyawanya. Saya ingatkan, Yesus mati bukan karena paku. Saya ulangi, Yesus mati bukan karena paku. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh Rome Empire, kerajaan Roma. Gak ada senjata yang bisa bunuh Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Tidak ada kekuatan pemerintahan sehebat kayak apapun yang bisa membunuh Tuhan. Tidak ada. Makanya saya beritahu, kekristenan bisa dimarginalisasikan lewat undang-undang, tapi tidak ada yang bisa bunuh kerajaan Allah. Nuklir nggak bisa bunuh kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kekuatan siapa coba? Mau Rusia, mau Amerika, terserah. Mereka punya nuklir, terserah. Tidak ada yang bisa membunuh kerajaan Allah. Ya kan? Undang-undang bisa marginalisasikan agama Kristen, bisa. Gereja misalnya dilarang izinnya, bisa. Tapi nggak ada yang bisa membunuh benih kerajaan. Makanya Yesus mati karena menyerahkan nyawanya demi kita. Amin. Ya, tadi di doa saya begini. Makanya betul, kata ibadah, katakan ibadah Bapak Ibu, itu bahasa aslinya ditulis dengan dua kata. Yang pertama abad. Abad itu begini, pengabdian total pada seseorang, 24 jam. Yang kedua esiobiah, putuskan untuk hidup kudus dan terhormat di hadapan Tuhan. Makanya betul, tepuk tangan di sini boleh, tapi apakah terhormat di luar sana? Karakternya terhormat enggak? Pengabdiannya total enggak? Ya, makanya saya selalu berkata, sorry, jangan hanya sadar Tuhan di tempat kebaktian, tapi sadarlah Tuhan di kehidupan. Nah, di sini orang dibuat sadar Tuhan, nggak apa-apa. Nyanyi lagu rohani, dengar khotbah rohani. Tapi apakah sadar Tuhan di bisnis? Apakah sadar Tuhan di keluarga? Apakah sadar Tuhan di masyarakat? Sebab kalau enggak nanti, maafkan saya, buat saya kemunafikan bisa muncul Bapak Ibu. Saya bisa khotbah, tapi saya tidak bisa melakukannya. Kalau orang tanya begini, pelayanan sudah berapa lama Pastor Rubin? Atas anugerah Tuhan, Om Gun lebih lama dari saya. Ya, karena usia. Enggak lah, Om Gun lebih senior dari saya. Om Gun ketawanya agak kecut sama saya. Lepas saja Om Gun, nggak apa-apa. Karena memang Om Gun lebih senior. Makanya saya panggil Om. Kalau lebih muda, saya panggil D. Enggak, Om Gun lebih senior dari saya. Tapi kalau orang tanya, Pastor Rubin pelayanan sudah berapa lama? Atas anugerah Tuhan, bukan kekuatan saya. Hampir 30 tahun lebih saya pelayanan. Dari kecil saya pelayanan. Tapi kalau orang tanya begini, yang paling sukar di pelayanan apa? Jujur saya harus akui, saya melakukan yang saya khotbahkan. Saya khotbahkan yang saya lakukan. Itu tidak gampang. Bapak Ibu saya beritahu, khotbah itu mudah. Untuk seorang pembicara, tanyalah para pembicara, gampang. Apalagi nanti minggu depan, itu fasih lidahnya luar biasa itu. Itu Pak Gilbert kalau khotbah, cecak saja bisa sampai ngiler loh dengernya. Nah, saya tahu hamba Tuhan ini diurapi, Pak Gilbert senior saya. Ya, fasih lidah beliau, diurapi Tuhan. Tapi begini, jujur saja, as a pastor kalau orang tanya, untuk saya, mereka sih kayaknya enggak. Coba, yang paling sukar WL adalah kita lakukan yang kita dengar dari khotbah. Kita lakukan yang kita khotbahkan. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Ya, saya menyadari itu butuh kematian pada daging kita. Nah, kembali lagi, bahwa Yesus mati menyerahkan nyawanya Bapak Ibu. Bayangkan. Nah, waktu kemudian dagingnya mati, abad ibadah, pengabdian total pada Bapaknya. Katakan pengabdian total. Makanya maaf ya, ikut Tuhan kalau tidak mengabdi total, separuh-separuh, nanti pecah-pecah jiwanya. Pernah lihat ada orang setia di kebaktian, tapi tidak setia di keuangan. Pecah berarti. Ya. Ada orang setia pelayanan, tapi tidak setia di keluarga, suka selingkuh kiri kanan. Pecah berarti kepribadiannya. Nanti antara identitas dengan posisi jadi nggak sama. Identitasnya orang Kristen, tapi posisinya di pekerjaan suka nyuri misalnya. Ya kan? Nanti karakternya jadi berantakan. Makanya saya sadar Bapak Ibu, kalau kita tidak putuskan mati daging kita disalib, kita tidak akan kuat. Sebab waktu Yesus putuskan matikan dagingnya secara manusia. Coba lihat ayat 51, ini yang terjadi. Saya akan breakdown beberapa hal ini Bapak Ibu ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan lihatlah. Dan apa Bapak Ibu? Kalau Alkitab berbicara kata lihatlah, itu artinya begini, fakta yang tidak bisa dibantah. Dan lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Waktu Yohanes announce siapa Yesus. Dan lihatlah, ini fakta, katakan fakta Bapak Ibu. Yang tidak bisa dibantah. Seperti misalnya, dan lihatlah Rubin Ong itu ganteng, itu fakta. Ketawanya menghina saya sih kayaknya ya. Padahal saya lumayan ganteng lah. Lawan separuh pria di sini saya masih menang lah. Yang separuh lagi saya kalah. Lawan taruna-taruna ini masih bisa menang lah separuh ya. Yang separuh lebih ganteng dari saya. Ya, kok kayaknya nggak ada yang ngamin ini yang taruna.
Nah maksudnya separuh ganteng, ya separuh saya bisa ngalahin lah untuk kegantengan. Tapi untuk suruh lari, saya ampun lah sama mereka ya. Sebab usia sudah beda. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai kemana Bapak Ibu? Bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yang pertama, waktu daging mati, kedagingan dimatikan di salib. Saya beritahu Bapak Ibu, selubung terbuka. Roh agamawi, saya ngomong spirit ya ini, saya ngomong roh agamawi, kepura-puraan terbuka. Kalau tabir sampai terbelah dari atas ke bawah, saya ingatkan Bapak Ibu, berarti yang melakukan bukan manusia, yang melakukan surga. Sebab kalau manusia bisa dari bawah ke atas, karena orang nggak mungkin bisa naik ke atas. Oh bisa langsung mati di tempat, karena ini ruang maha kudus ya. Bro, kayaknya main pelan-pelan supaya romantis ya suasana ya. Daripada kamu liatin saya terus, mending kita kerja sama saja lah ya. Nggak lah, karena saya dipelototin banyak orang loh coba. Sampai saya agak takut ini. Ini Om Gun saya takut loh dipelotot. Bapak Ibu saya beritahu, di bait Allah ada 3 tempat kan. Yang pertama halaman, yang kedua ruang suci, dan yang ketiga ruang maha suci. Nah yang terjadi begini Bapak Ibu, dalam pelayanan di bait Allah itu ada ini, ada kasta-kasta rohani dalam pelayanan, bahwa hanya orang tertentu saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Coba, ide awalnya nggak begitu Bapak Ibu, ide awalnya nggak begitu. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, kalau saya atas anugerah Tuhan bisa dipakai Tuhan, saya beritahu Bapak Ibu pun bisa dipakai Tuhan. Dan tidak harus khotbah kayak saya, tidak harus. Buat saya Bapak Ibu, saya harus bertobat. Saya dulu pikir kalau sudah khotbah itu pelayanan tertinggi. Enggak. Saya boleh khotbah, kalau saya tidak menginjil berarti saya belum pelayanan. Oh, saya tidak mau bersembunyi atas nama pengkhotbah, kemudian selesai khotbah pelayanan di hadapan banyak orang, setelah itu saya berkata, wah ini adalah high calling, ini adalah panggilan tertinggi. Enggak. Saya boleh khotbah hebat, tapi kalau saya tidak memberitakan Injil buat orang-orang di luar saya yang belum kenal Tuhan, saya belum pelayanan. Saya tidak mau bersembunyi di balik khotbah, di balik mimbar bahwa saya khotbah setelah itu selesai. Enggak. Ya. Makanya betul Bapak Ibu, bahwa waktu selubung tabir itu tirai terbelah, sebetulnya Tuhan lagi ngomong begini, semua kita bisa dipakai Tuhan kok. Selubung harus dihilangkan, betul. Saya sorry banget Bapak Ibu, saya tuh takut dengan spirit mimbar begini. Ini mimbar, roh mimbar ya. Banyak orang bersembunyi di balik mimbar, tapi hidup ketahuan yang aslinya belum tentu nampak. Makanya saya mau berkata begini, waktu daging mati sebetulnya selubung diangkat, nggak ada lagi begini orang tutup-tutupi dengan banyak, sorry maaf saya pakai bahasa ini, kemunafikan yang gak perlu. Coba kita lihat bahasanya Paulus, 2 Korintus 3, ini yang dia katakan. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, mau hidup dalam kemuliaan? Saya mau banget. Gereja ini mau dipenuhi kemuliaan? Saya mau banget. Kata kemuliaan berasal dari 2 kata kan. Yang suka belajar bahasa asli pasti tahu lah. Ya, saya tidak sosokan, saya pengen banyak belajar saja. Sampai hari ini belum tahu apa-apa, terus belajar. Kemuliaan dalam bahasa Hebrew ditulis dengan kata kabot. Dalam bahasa Yunani Greek ditulis dengan kata doxa. Kata kabot dan doxa itu same word, kata yang sama. What the meaning of kabot? Apa arti dari kabot? What the meaning of glory? Apa arti dari glory? What the meaning of doxa? Apa arti dari doxa? Kabot dan doxa adalah glory of God, kemuliaan Tuhan. Ternyata kabot dan doxa artinya adalah God quality, kualitasnya Tuhan. Makanya orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan berkualitas hidupnya, keluarganya berkualitas, kerjanya berkualitas, mengelola waktu berkualitas, semuanya berkualitas. Dan saya beritahu, tidak usah kejar harga. Hidup kalau berkualitas pasti berharga tinggi. Sayangnya banyak orang pengen dihargai tinggi tapi tidak berkualitas. Maaf, janji tidak suka tepati. Ya gimana? Kalau saya janji ke Om Gun datang, saya akan datang.
Walaupun saya ada kesalahan tiket. Ya, istri saya itu orang paling cermat di atas muka bumi ini, percayalah. Saya agak teledor. Nah, untuk perjalanan biasanya dia yang atur. Gak tahu kenapa, tanggal bener, bulan bener, ternyata yang diklik tahun 2020, bayangkan. Jadi kemarin waktu mau check-in, loh kok 2020? Akhirnya saya mesti naik mobil tadi pagi. Karena kereta penuh, pesawat tiba-tiba mahal semua. Udah, saya naik mobil aja. Saya ngomong, Om Gun, ini kesalahan saya. Tapi saya tetap akan datang tepati. Walaupun besok saya pulang lagi. Khusus ketemu saudara-saudara. Mas saudara kebangetan kalau nggak sayang saya. Baik, nggak usah tepuk tangan lagi. Yang penting sayang Tuhan. Tadi saya bercanda saja kok, saudara. Nah, tapi saya punya prinsip. Orang berkualitas, janji itu harus ditepati walaupun rugi. Nah sayangnya banyak orang pengen kejar harga tapi tidak punya kualitas. Dan saudara tahu nggak, orang kalau berkualitas cirinya apa? Punya the strong durability, daya tahannya hidup kuat. Saya berdoa untuk Mas dan Mbak, saudara-saudara yang ada di Taruna ini, miliki daya tahan hidup yang kuat. Ya, saya sadar ini saudara-saudara saya semua, nanti tantangannya nggak gampang. Oh iya. Saya punya teman sekarang, seorang irjen, cinta Tuhan. Dia lagi dimasukkan ke kandidat untuk jadi anggota KPK. Saya berkata sama dia, Bang, abang terus ya hidup dalam kuat, dalam integritas, kualitas Tuhan yang kuat. Iya Pastor Rubin, doakan saya. Gak gampang tantangannya. Saya tahu Bapak Ibu yang ada di dunia bisnis, gak gampang tantangannya. Betul Pak ya? Bapak amin gitu Pak. Dari wajahnya ketahuan gak gampang memang. Nggak, tantangannya gak gampang. Saya tahu sebagai pelayan Tuhan gak gampang. Pak Rubin pendeta pasti kuat. Maaf kalau saya pakai ini karena gak gampang. Godaan luar biasa. Godaan seks lah, godaan uang lah, godaan sombong lah. Kadang kayak merasa jadi artis dalam pelayanan. Oh iya ya. Makanya sekarang kalau ada istilah apa namanya, pastor selebriti lah atau apa, pastor install lah. Saya nggak tahu isu pastor install ada di sini atau enggak, saya nggak tahu juga ya. Woi, di Jakarta lagi rame sampai orang pada ribut. Saya ngapain ribut? Mereka ngomong cari fotonya Kak Rubin kok nggak ada. Loh, saya itu yang mahal kaos dalam saya. 50 juta loh kaos dalam saya. Jadi yang luar nggak mahal saya. Yang dalam yang mereka ngomong ini sembarang. Nggak, saya lagi ngomong sama mereka. Kualitas nggak perlu ditutup-tutupi oleh apapun. Ketahuan kapan kualitas? Waktu ditekan. Jadi selubung terbelah. Bayangkan, waktu keegoan mati Bapak Ibu. Nggak ada yang ditutupi lagi. Orang berkualitas ketahuannya kapan? Waktu ditekan. Coba kalau begini baik-baik semua. Nyanyinya lagu rohani semua tadi. Wong yang wanita saja lipstiknya tulisan haleluya. Yang pria giginya press the Lord semua coba. Di sini. Tapi coba waktu ditekan, reaksinya seperti apa? Itu menunjukkan kita berkualitas atau tidak. Sorry ya, gara-gara 50 juta firman dilanggar. Maaf, gara-gara seks orang tinggalkan iman. Gara-gara posisi di kedudukan, orang gadekan Tuhan. Nggak berkualitas. Tirai terbelah. Tidak lagi ada selubung. Tidak ada lagi kasta-kasta di pelayanan. Jujur ya Bapak Ibu, saya itu paling berat kalau diundang pastor. Makanya orang-orang yang dekat sama saya, Om Gun. Om Gun saya senang, panggil saya Rubin saja. Bener Om Gun, itu sudah benar banget. Dan kudus lagi. Nggak usah saya dipanggil Pastor Rubin. Anak-anak yang dekat dengan saya ngomong, panggil saya kakak saja. Yang seumuran dengan saya, panggil nama saja. Jadi saudara yang usia 50 tahun di atas saya, ya panggil nama saja. Nggak usah pastor, bebannya terlalu berat Bapak Ibu. Udah, saya mau duduk di warung kopi sama mereka. Saya ngobrol dari hati ke hati. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Saya mau apa adanya saja. Oke, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Coba kita lihat sebentar. Waktu kedagingan mati, keegoisan mati, hawa nafsu dunia mati Bapak Ibu.
tirai terbelah. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Makanya Bapak Ibu udahlah, datang ke Tuhan itu jujur apa adanya. Ya, saya punya temen itu saking terbukanya. Di depan umum juga ngomong apa adanya. Ya, gak ada yang ditutup-tutupi. Kadang-kala ya, saya kalau lihat ada orang doa dibikin-bikin, aduh paling geli. Ya, geli banget kan. Di Manado ada orang doanya, ya ampun deklamasi. Tuhan pencipta langit dan bumi, kerajaanmu nun jauh di sana, di antara gugusan Andromeda dan Bima Sakti. Coba. Itu teman saya langsung tendang, saya berkata, kalau Tuhan sejauh itu, hanya beberapa bangsa yang ketemu Tuhan. Saya tanya kenapa? Mereka punya pesawat ulang-alik. Kita belum pernah bikin diuji coba meledak di atas, jadi nggak jadi Bapak Ibu ya. Ya kan? Wih, terus deklamasi. Siapakah yang menciptakan gunung? Siapakah yang mengizinkan ikan berkeriapan di laut? Siapakah yang membuat kuning padi-padi? Siapakah Tuhan? Siapakah yang menciptakan binatang? Siapakah? Sambil deklamasi loh Bapak Ibu. Teman saya yang sebelah kiri tendang saya dan berkata, Rubin, pasti Tuhan bangkit dari tatanya. Saya tanya ngapain? Pasti dia berkata, gua yang ciptakan, lu mau apa? Nah mesti sudah tahu Tuhan yang ciptakan, tanya lagi. Muter. Coba. Ya kan? Terus kemudian berkati janda-janda. Teman saya yang di belakang pegang kepala saya dan berkata, bapak gua duda Rubin. Saya ngomong salah sendiri, bapakmu duda. Cepat nikah lagi. Karena mamanya sudah meninggal lama. Kita ketawa, tahu nggak Bapak Ibu? Ada orang doa bikin kita merinding, bukan diurapi, geli. Begitu dia selesai berdoa, amin, amin kita lain. Kan biasanya amin itu yakin, amin gitu. Kita aminnya marah Bapak Ibu. Sembari saya ngobrol sama mereka, tiba-tiba ada yang ngeletuk begini. Itu doa tadi panjang, doa makan lagi Bapak Ibu. Terus kemudian dia ngomong begini, tapi berantakan karakternya. Saya ngomong udahlah, stop, jangan jelekin orang. Makanan jadi nggak enak. Tapi saya sadar di situ, iya. Sorry ya Bapak Ibu. Kadangkala selubung agamawi mengerikan. Maafkan saya. Tuhan dijual demi kepentingan manusia. Dalam tanda petik loh. Padahal nggak bisa kan. Siapa kita? Yo, Tuhan itu paling suka orang yang tulus. Sudah. Tuhan itu suka orang yang hatinya bersih, tahor. Dari kata itu muncul kata tahir. Katakan tahir. The clean heart itu berasal dari kata asli Hebrew namanya tahor. Itu tahir. Tahu hati yang bersih? Sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Sorry, orang diintimidasi setan terus karena kamu nyanyi ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kiri kanan depan belakang tutup hidung rapat-rapat. Tapi ternyata kamu licik juga. Ada produk saya loh di dalam kamu, nggak bayar royalti lagi. Kenapa orang diintimidasi setan? Karena ada produk setan di dalamnya. Makanya hati yang bersih adalah sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Setan nggak bisa main-main sama orang-orang seperti ini. Purity, murni, apa adanya, jangan ada apanya. Maaf ya, orang kalau murni Bapak Ibu, lihat orang lain dengan sudut pandang berbeda. Pernah lihat orang merasa paling benar. Buat saya begini, tidak usah merasa benar, benar saja. Tidak usah merasa pinter, pinter saja. Tidak usah merasa kaya, kaya saja. Tidak usah merasa ganteng, ganteng saja. Kayak saya kan nggak merasa ganteng. Memang ganteng kok. Loh, iya kan? Masih gini, benar saja, tidak usah. Orang kalau merasa benar, cirinya apa? Suka remehkan orang. Dengar orang lain tidak mau. Bu, amin kan Bu? Nah sebab ini Tuhan lihat itu. Selubung mesti, apalagi selubung-selubung agamawi. Saya pernah ketemu ada satu anak muda datang ke rumah saya, sok rohani. Apalagi saya ingatkan para pendoa. Kadang kalau sudah masuk menara doa, begitu keluar itu jalan kayak tidak nginjak tanah loh coba. Wih, sakti banget kayak dewa langit keberapa begitu. Saya tanya, apa kabarmu? Jamnya pakai bahasa roh, hirapataka sedekarapa. Sedap. Saya merasa berdosa sekali loh. Tiba-tiba dia tanya, Pastor Rubin, nama takasih ketekarapa. Saya ngomong tolong terjemahkan, minta kopinya. Saya langsung menjawab pakai bahasa roh pula. Nehira mata kasih ketekarapa.
Saya campur pakai bahasa India sedikit, nehi kan. Coba, loh Bapak Ibu ketawa, sering ketemu orang model begini. Tahu, tapi Bapak Ibu, begitu saya dengar IP di bawah 2, kuliah enggak selesai-selesai. Sampai saya ngomong ini, nungging sebentar, saya tendang pantatmu sebentar. Udah saya ngomong ini, selesaikan kuliahmu yang benar, enggak usah sok-sokan rohani. Sebab orang rohani itu begini, hidup secara natural, tapi nilai karakternya rohani. Rohani enggak perlu dipertunjukkan Bapak Ibu. Enggak perlu show force, enggak perlu. Oh, saya walking the spirit, saya berbahasa roh, saya khotbah, saya semangat dalam Tuhan. Tapi tidak perlu menunjukkan apa begitu. 2 Korintus 3 ayat 18. Thank you. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kualitas Tuhan yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kata roh memakai kata asli namanya ruah. Roh, arti dari ruah adalah wind, angin. Sudah tahu angin? Kekuatan yang tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Tidak ada negara yang bisa menang terhadap angin. Amerika boleh punya nuklir, tapi badai Katrina mereka tidak bisa taklukkan. Oh ya, yang hebat orang Indonesia, gara-gara angin punya bisnis jualan, namanya tolak angin. Orang Indonesia hebat ya. Coba angin, coba angin, coba. Bapak Ibu tahu angin? Angin itu begini, tidak bisa dikurung. Angin bisa masuk kemana saja. Makanya kalau orang tanya, bentuk kekristenan apa Pak Rubin? Terserah bentuknya apa. Jangan kecanduan beduk, nanti agamawi. Yang penting dampaknya. Mau gedung persegi, mau gedung panjang begini, mau gedung bulat, mau gedung segitiga, terserah. Yang penting dampaknya. Karena angin itu begini, bisa kita rasa, tapi kita tidak tahu dia datang dari mana, kemana dia pergi. Makanya jangan kurung Roh Kudus di mimbar, jangan kurung urapan di gedung, jangan kurung urapan di dalam sistem agamawi. Urapan biarkan berdampak di mana-mana. Oh iya, makanya hati-hati kalau buang angin. Jangan berpikir ke kanan nanti baunya, ternyata ke kiri. Karena angin tidak bisa diprediksi, bayangkan. Sekali lagi, kekuatan negara manapun punya nuklir, tidak bisa kalahkan angin. Itu kekuatan roh Tuhan. Tapi selubung harus dibuka Bapak Ibu. Coba, kekuatan roh Tuhan yang tak terbatas. Hari ini kalau ada negara yang pendidikannya terbaik di dunia, yang pendapatan per kapitanya tinggi, yang orang-orangnya berbahagia, adalah Norwegia. 5 besar negara yang semuanya diberkati, itu adalah 5 besar negara yang dibangun dengan prinsip firman. Norwegia, Finlandia, Swiss, Denmark. Itu negara-negara yang secara resources kalah sama kita. Tapi tahu Bapak Ibu, kenapa negara itu luar biasa? Dibangun oleh orang-orang yang prinsipnya kuat. Saudara klik, Norwegia dibangun oleh orang namanya Hans Hegel. Orang yang dipenuhi roh Tuhan, orang biasa. Swiss dibangun oleh Calvin, orang biasa. Saya waktu kemudian membaca sejarah orang-orang ini orang-orang yang selubungnya sudah terbuka semua. Begitu berpengaruh secara dahsyat. Makanya Indonesia butuh orang-orang yang tidak lagi terselubung, yang ngomong ya iya, tidak tidak. Di luar itu dosa Bapak Ibu. Orang ngomong begini, Pak Rubin dosa-dosa sedikit gak apa-apa, kan ada kasih karunia. Sembarangan. Orang lupa bahwa kasih karunia diberikan supaya orang tidak berdosa. Dia balik. Bapak Ibu gak usah takut. Kalau kita benar, Tuhan pembela kita. Saya tengok ke belakang hidup saya tidak pernah minta sama orang. Tidak pernah cari promosi dari manusia. Sampai hari ini, kalau saya ingat kasih Tuhan. Karena saya tahu begini, hanya yang dari atas yang bisa mengangkat yang di bawah. Amin Bapak Ibu. Tapi saya ingatkan juga, hanya yang dari atas yang bisa membanting orang turun ke bawah. Saya lihat berapa banyak orang dibanting Tuhan turun ke bawah. Karena hidupnya penuh selubung. Makanya Paulus berkata begini. Coba kita baca lagi.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam apa Bapak Ibu? Kemuliaan yang semakin besar. Katakan diubah. Kata diubah berasal dari kata yang sama dengan kata itu, metamorfo, metamorfosa, perubahan yang radikal. Oke, yang kedua sekarang. Jadi begini, waktu daging mati, selubung diangkat, kemuliaan dinyatakan. Sekali lagi, yang mau penuh kemuliaan Tuhan katakan amin. Orang kalau penuh kemuliaan Tuhan berkualitas Bapak Ibu, berbeda hidupnya. Yang kedua, coba kembali ke Matius pasal 27. Yang kedua Bapak Ibu, Om Gun beritahu ya jamnya kalau saya sudah mesti harus selesai. Masih ada waktu kah? Masih ya? Atau ada timekeepernya siapa? Kasih tahu saya ya, supaya nggak kebablasan ya. Jadi Om Gun kalau memang pasti selesai kasih tanda saja ya, supaya nggak apa-apa. Jangan ada dusta di antara kita memang ya. Nggak, karena orang pikir ini suka khotbahnya panjang. Enggak. Saya cuma datang tujuannya satu, menguatkan, membangunkan iman saudara, nggak ada yang lain. Karena saya tahu begini, tantangan di depan nggak gampang Bapak Ibu. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Percayalah ya, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oh iya, percayalah, Tuhan selalu menopang hidup kita. Percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, waktu daging Yesus disalibkan, puncak ibadah. Ayat yang ke-52. Coba kita lihat. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang apa Bapak Ibu? Kudus. Karakter Tuhan ini gak sembarangan Kristen, kudus. Kalau ada karakter yang tidak bisa ditiru Tuhan, kekudusan. Ya kan? The beautiful of holiness itu adalah kekuatan kekristenan. Kalau orang berkata, Pak Rubin yang Bapak kejar apa? Holiness. Memang gak gampang kalau tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Godaannya luar biasa Bapak Ibu. Tapi kekudusan adalah karakter yang tidak bisa ditiru oleh setan. Coba, yang telah meninggal bangkit. Ayat yang ke-53, dampaknya Bapak Ibu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kota kudus ini bukan surga. Ini Yerusalem fisik waktu itu. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu, waktu daging mati, kuasa maut sudah tidak bisa lagi berkuasa dalam hidup kita. Kuasa dosa dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Makanya kita hidup akan berdampak, menjadi berkat buat banyak orang. Kalau orang tanya begini, Pak Rubin sekarang yang diperlukan kota kita apa? Teladan dan gambar dari orang Kristen. Silakan orang boleh berteori hebat, tapi orang butuh contoh. Saya baru balik dari Makassar belum lama ini, memang agak sering ke Indonesia Timur. Saya duduk ngobrol dengan beberapa pengusaha muda. Ini anak-anak milenial. Sudah tahu ya, anak-anak milenial. Saya lihat banyak yang sekarang ini disebut generasi milenial di sini. Mereka ngomong begini sama saya, ini pengusaha-pengusaha muda, before 30, usia mereka di bawah 30. Mereka ngomong begini sama saya, udahlah Pak Rubin, kita ini sekarang cuma butuh teladan saja. Kalau ngomong teori, kita bisa lah. Ya, belajar, kita bisa. Kita ini butuh teladan dalam kehidupan. Saya kemudian berkata, saya setuju sekali. Nah ini waktunya gereja. Makanya waktu daging mati, kemuliaan dinyatakan. Kita akan jadi teladan. Orang-orang kudus akan dibangkitkan. Ini karakter yang tidak bisa ditiru oleh kekuatan si jahat, yaitu kekudusan. Katakan kekudusan. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita lihat sebelum saya akan tutup nanti dengan yang ketiga. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sebentar. Kita akan lihat. Ini yang Paulus katakan Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya berharap saya nggak salah ayat. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa waktu kemudian Yesus mati, kedagingan dosa dikalahkan, maut tidak bisa lagi menahan, kubur neraka tidak bisa lagi menahan. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu, nggak usah takut sama setan. Setan sudah dikalahkan. Makanya saya sering ngomong ini, kalau setan intimidasi masa lalu kita, walaupun kita sudah bertobat, tolong ingatkan setan akan masa depannya. Yang mengerti katakan amin. Oke, saya ulang lagi. Kalau setan suka intimidasi kita, walaupun kita sudah bertobat, masa lalu kamu buruk, kamu nggak bisa apa-apa, masa lalu kamu berantakan. Jangan putus asa. Ingatkan setan akan masa depannya, sebab masa depan setan pasti dihukum. Amin.
Bapak Ibu, saya beritahu, setiap kita bisa dipakai Tuhan. Karena waktu Yesus mati, saya ulangi sekali lagi, kubur tidak bisa menahan, kedagingan sudah dikalahkan. Makanya Paulus berkata begini, yuk baca sama-sama, jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Saudara, ciptaan yang baru? Kata ciptaan yang baru memakai kata asli namanya kainos. Katakan kainos. Kainos ini begini, perubahan watak dasar. Bukan lagi perubahan warna, bukan soal potongan rambut, bukan soal baju, tapi watak dasarnya. Yang licik nggak lagi licik, yang kasar tidak lagi kasar. Oh ya, responnya jadi benar. Makanya kemudian dia berkata begini ayat berikutnya. Yuk baca sama-sama 2-3. Enggak, masih tetap ayat tadi 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama apa Bapak Ibu? Sudah berlalu. Katakan sudah berlalu. Katakan sudah berlalu sekali lagi. Yang lama sudah berlalu, memakai kata begini, parerchomai. Parerchomai itu begini, yang hidup tidak lagi bisa berhubungan dengan orang mati. Saya masih hidup, saya tidak bisa lagi berhubungan dengan orang mati. Makanya kalau orang berkata, aku hidup, tapi masih ada dalam dosa kematian, pertanyaan saya, hidup benar enggak itu? Sesungguhnya yang baru, apa Bapak Ibu? Sudah datang. Jadi saya beritahu, waktu daging mati, hidup kita diubahkan. Makanya orang kudus yang bangkit menjadi berkat buat orang di sekelilingnya. Tapi yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. Coba ke Matius pasal 27 tadi, ayat yang ke-54. Ini dia tuh Bapak Ibu. Akan muncul kekaguman penyembahan yang berbeda. Nah ini, coba. Saya kagum banget dengan ayat ini. Saya tafsirkan ini Kapolresnya Palestina. Dia yakin, saya yakin, dia punya intelijen. Yang mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Sebab sebagai kepala keamanan, dia tidak mau ada huru hara di kerajaan yang ditaklukkan Roma. Tapi tahu Bapak Ibu, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, dia tidak terkesima. Waktu Yesus memberi makan banyak orang, dia tidak bertobat. Tidak terlalu terkesima gimana. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, jangan membangun iman hanya di atas dasar mujizat, tidak akan kuat. Ini orang punya pengaruh. Saya yakin perjalanannya Yesus pasti diikuti sebagai kepala keamanan dari wilayah Palestina. Mungkin orang ini setingkat sama Kapolres kali ya. Saya nggak terlalu tahu, tapi setingkat dengan apa itu? Ini kepala keamanan yang menjaga waktu Yesus disalib di kehidupan, bukan di tempat kebaktian. Saya kaget Bapak Ibu. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat apa Bapak Ibu? Saya beritahu, kepala keamanan untuk berantem secara fisik nggak takut, sama senjata sudah biasa dilatih. Takut di sini bukan takut karena tekanan dari luar. Ini takut dari dalam. Coba. Waktu Yesus mengadakan mujizat, dia biasa saja. Waktu Yesus kemudian memberi makan banyak orang, dia biasa saja. Tapi waktu lihat Yesus mau rela mati di salib, ada penyembahan yang kagum, yang spontan dari dalam. Makanya dia berkata begini, menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi yang apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, katakan sungguh, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Ia ini adalah anak Allah. Jadi begini Bapak Ibu, penyembahan yang spontan itu harus lahir dari memang betul matinya daging. Maafkan saya, menyembah bukan soal nyanyi Bapak Ibu. Betul. Oh iya, saya suka ngomong sama beberapa songwriter. Ada satu songwriter bagus yang sekarang lagunya lagi selalu bagus lah, namanya Jason. Saya berkata, Jason, lagu-lagumu memberkati. Kita tadi nyanyi lagu itu ya, kayaknya lagunya Jason juga ya. Kau tunjukkan kasih, itu lagunya Jason. Jason my friend, teman baik saya. Gak tahu Om Gun kenal Jason atau tidak. Anak muda yang Tuhan pakai, lagu-lagunya memberkati. Tapi saya berkata, Jason, yuk begini, biar penyembahanmu gak hanya sekedar nyanyian saja, tapi memang lahir dari kekaguman yang di dalam. Sebab jangan sampai kamu hanya songwriter yang ngarang lagu, karena memang kamu pekerjaannya ngarang lagu.
tapi butuh sebuah kekaguman yang lahir dari dalam. Makanya saya tantang dia, saya berkata begini, lagu-lagumu jangan petisi terus, minta-minta terus, tapi proklamasi dalam kondisi yang lagi sukar, tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Belum lama saya ada di satu negara, selesai khotbah, tiba-tiba saya didatangin oleh suami istri. Saya ingat orang ini, waktu saya lagi khotbah, semangatnya luar biasa, semangatnya begitu membara. Itu pengkhotbah itu kayak mau diterkam, coba bayangkan. Amin, amin. Saya itu kayak mau diterkam coba. Sampai kemudian saya berkata, ini orang luar biasa. Saya turun kemudian, dia salamin saya dan berkata, Pastor Rubin masih ingat saya enggak? Yang prianya. Begitu saya lihat dia, saya ngomong, wajahmu wajah pacaran banyak banget, jadi ingatlah. Ya, saya bercanda sama dia karena saya tahu ini adalah salah satu anggota dari persekutuan di mana saya sering datang di salah satu kota di Jawa Timur. Kemudian saya ngomong begini, kalian ngapain ada di sini? Saya ngomong semangat, kan dia tadi ibadah semangat, nyanyi semangat, dengar khotbah semangat, suami istri. Kemudian dia ngomong begini, iya kita di sini lagi berobat Pak Rubin. Saya tanya siapa yang sakit? Anak saya kaget. Anaknya dia satu-satunya wanita usia 12 tahun. Kena kanker tulang stadium 4. Dioperasi di negara itu dan mesti kemo beberapa kali. Saya lihat dia, saya berkata, wow. Saya susah mau ngomong apa, jujur. Saya mau bilang apa begitu mendengar ini Pak. Tapi tahu Bapak Ibu, malah dia kuatin saya. Pak Rubin jangan tiba-tiba sedih begitu. Sudah Pak Rubin, saya tahu ini tidak gampang kita hadapi. Tapi yang kita tahu begini, Tuhan pasti menopang kita. Tuhan tak pernah tinggalkan. Bayangkan dalam kondisi, dia bukan orang kaya, tapi terpaksa harus ke negara itu karena memang mesti berobat. Saya sampai berkata begini sama teman-teman yang dampingin saya. Coba kamu lihat. Dalam kondisi sangat berat, rasa kagumnya sama Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan. Saya tantang hari ini Bapak Ibu, masihkah kita punya penyembahan yang lahir dari kedalaman? Maafkan saya Bapak Ibu, kalau kita lagi senang kita menyembah Tuhan biasa. Tapi coba waktu kemudian kita lagi susah, apakah ini masih ada di hati kita, dari dalam hati kita? Tuhan cari penyembah-penyembah yang sejati. Yang setuju katakan amin. Makanya waktu tentara kepala pasukan ini melihat Yesus mati, dia berkata ini, sungguh ia ini anak Allah, kekaguman yang lahir dari dalam. Nah saya berdoa Bapak Ibu, yuk kembali ke pusat dari kekristenan kita. Tidak ada lain. Mau hidup dalam kemuliaan? Salib adalah pusat kemuliaan. Salib adalah pusat pertukaran. Yang setuju katakan amin. Sakit ditukar jadi sehat, kemiskinan ditukar jadi berkat yang luar biasa. Bahkan kutuk dikalahkan ada di salib. Saya berdoa biar center of life ini, pusat kehidupan ini terus kita kejar. Yuk suami istri, hiduplah dalam salib. Jangan saling menyalahkan. Yuk dalam bisnis, hiduplah dalam salib. Supaya begini, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya sungguh-sungguh rindu berdoa. Kalau ada dari sini yang ada di sini sekarang datang dengan kebutuhan apapun, saya tahu kuasa salib sudah mengalahkan semuanya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. I want pray for you all. Saya ingin berdoa buat semua saudara yang ada di sini. Karapataka sandara patakara papa papa. Hikarapataka sekete karapataka sandara papa papa. Naprakalapa sekete karapataka sandara papa 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 papa. Seketa karapapa papa. Orapataka sekete karapapa papa. Boleh tutup mata di hadapan Tuhan. Saya bukan tipikal orang yang suka memainkan perasaan orang, tapi ini pengertian yang Tuhan taruh di hati kita. Perwira Romawi, orang Roma itu menyembah banyak berhala. Ada berhala keberuntungan, berhala alamkah, berhala-berhala yang lain. Tidak gampang untuk orang-orang seperti ini bertobat kenal Tuhan. Posisi kedudukannya membuat mereka terhalang untuk datang ke Tuhan. Apalagi sebagai negara penjajah waktu itu. Tapi Bapak Ibu,
Saya yakin sekali lagi dia amati perjalanannya Yesus, karena sebagai kepala keamanan dia pasti nggak mau ada kerusuhan yang terjadi yang mengganggu pemerintahan Roma. Waktu Yesus adakan mujizat, waktu Yesus memberi makan, dia pasti tahu. Tapi itu ternyata tidak menjamah hatinya. Makanya saya ingatkan, jangan bangun kekristenan hanya di atas kebutuhan yang terpenuhi atau mujizat terjadi. Saya tahu Tuhan pasti selalu menyediakan mujizat dan kebutuhan kita. Tapi waktu Yesus putuskan rela mati, lahir sebuah kekaguman dari dalam yang berkata, sungguh Ia ini anak Allah. Dunia di luar sana sekarang membutuhkan sebuah bukti bahwa kekristenan adalah mati terhadap diri sendiri. Kekristenan adalah mati terhadap kedagingan hawa nafsu, supaya tabir terbelah memang. Tidak ada lagi selubung yang menutupi. Saya beritahu buat Bapak Ibu, orang di luar sana sekarang membutuhkan orang-orang kudus yang akan menampakkan diri pada banyak orang, jadi image, jadi gambar di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan kurung kemuliaan hanya di tempat ibadah kebaktian, tapi bawa kemuliaan dalam hidup kita, di kehidupan, di pekerjaan, di masyarakat. Orang membutuhkan kemuliaan Tuhan, kualitas ilahi yang tak terkalahkan oleh apapun. Roh Tuhan ada pada kita. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Mari, saya tahu Dia ada bersama kita, yang ingin didoakan apapun kebutuhan kita, apapun yang sekarang sedang kita hadapi. Saya tahu hadiratnya ada bersama kita. Ibadah ini diberkati bukan karena acara, program, fasilitas, pembicara ataupun yang lainnya. Ibadah ini diberkati karena Tuhan yang sangat mulia ada di tengah-tengah kita. Dan saya beritahu Bapak Ibu, kerinduan kita untuk ditolong Tuhan kalah jauh dibandingkan kerinduan Tuhan untuk menolong kita. Ketahuan kita tentang pertempuran hidup kita kalah jauh dibandingkan Tuhan tahu semua pertempuran hidup kita. Dia Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. I want pray for you all. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu, apapun yang menjadi kebutuhan pergumulan kita, yang ingin didoakan, angkat tangan dari tempat Bapak Ibu berdiri. I want pray for you. Siapapun Bapak Ibu, tutup mata, tidak perlu tengok kiri kanan. Ini keputusan kita, yang di bawah, yang di atas, dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada. Kita perlu jamaah Tuhan, kita perlu kembali kepada kekuatan kekristenan. Cross adalah kekuatan kekristenan yang tak terkalahkan. Sebab di salib semua sudah diselesaikan. Salib adalah tempat pertukaran. Kutuk ditukar jadi berkat, penyakit ditukar jadi kesembuhan, keterasingan ditukar menjadikan kita punya keluarga dalam Tuhan. Salib adalah pusat kemuliaan. Salib adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Di salib setan sudah dikalahkan. Total kekal tidak dapat dibantah lagi. Total kekal tidak dapat dibantah lagi. Mari menyembah Tuhan sambil yang mengangkat tangan. Bapak Ibu yang ingin didoakan tetap angkat tangan. Mari sembah Tuhan. Saya percaya ada kesembuhan. Saya percaya ada berkat yang tak terbatas. Saya percaya ada fasilitas yang tak terbatas. Saya percaya ada anugerah yang tak terbatas. Orapataka sekete karabalama sandara baba baba. Hirapataka sekete karabalama sandara baba. Hirapalama sekete karabalama sandara baba. Hirapataka karabalama. Hamba berdoa Tuhan, aliran kuasa kasih-Mu mengalir. Kekuatan salib ada pada kami. Salib mengalahkan ketakutan. Salib mengalahkan kutuk. Salib mengalahkan penyakit. Salib mengalahkan kebutuhan apapun. Salib mengalahkan semua kelemahan apapun. Hamba berdoa. Hirapa sedekala baba. Korapa taka sandala baba. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali, yang kehilangan pengharapan. Tuhan sumber pengharapan. Thank you Lord. Patrikan firman ini di hati kami. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bapa, hamba berdoa, sayangi umat-Mu. Tidak ada satupun yang terjatuh, tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang membiarkan satu kata firman Tuhan gugur dalam hidupnya. Firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Berkati umat-Mu sekali lagi, sayangi umat-Mu.
Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya.